Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial saya. Perkenalkan, nama saya Arif Malyawa dari Program Studi Pendidikan Vokasional Mekatronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat rangkaian sensor suara menggunakan aplikasi Proteus. Tutorial ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sensor dan transducer dengan dosen pengampu Ibu Nur Atia Padilla, SPD, MPD. Di video kali ini kita akan belajar bersama mulai dari pengenalan komponen, perancangan rangkaian, hingga simulasi rangkaian sensor suara di Proteus. Harapannya teman-teman bisa memahami bagaimana cara kerja sensor suara dan bagaimana mengaplikasikannya dalam sebuah rangkaian sederhana. Jadi, silakan disimak video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman, langkah pertama silakan masuk ke aplikasi Proteus. Proteus yang saya gunakan di sini adalah 8.10. Akan masuk terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih pada bagian New Project untuk membuat project baru. Kemudian di sini kita beri nama project sensor hujan. Dan di sini untuk penyimpanan filenya itu disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Dan setelah dipilih untuk penyimpanannya, silakan di next, kemudian pilih yang landscape A4 dan next. Di sini tinggal next, finish. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada bagian ini silakan teman-teman pilih pada bagian P yang ini untuk memasukkan komponen yang dibutuhkan. Jadi tinggal diklik. Kemudian di sini yang pertama kita membutuhkan Arduino. Jadi tinggal diketik Arduino Uno. Yang ini, kemudian diklik OK. Oke, akan muncul di sini. Tinggal kita klik di sini, kemudian kita klik pada bagian ini. Kemudian kita geser. Oke. Kemudian selanjutnya yang kita butuhkan adalah LED yang warna biru, LED blue. Oke, yang ini kita putar terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita butuh LCD 16x2. Di sini itu di Proteus namanya LM016L. Nah, yang ini. Oke, taruh di atas ini. Kita putar ya. Klik kanan, kemudian rotate. Oke. Kemudian selanjutnya yang kita butuhkan adalah logic state. Yang ini. Selanjutnya ada port HG. Port yang ini, port. Tinggal diklik OK, kemudian taruh di sebelah sini. Selanjutnya ada sensor itu sendiri, yakni sensor suara. Ini sound sensor. Oke, ini ada 3 ya. Ini cuman beda warna. Kita pilih yang merah dan kita simpan di sini. Sudah semua seperti ini untuk komponennya. Selanjutnya kita rapikan. Oke, sekarang untuk bagian rangkaiannya. Oke, untuk rangkaiannya kita mulai dari sensornya terlebih dahulu di sini. Nah, di sini pada bagian sensor ada VCC, ground, dan output. Nah, VCC ini kita sambungkan ke power. Untuk power kita ambil di bagian sini. Kemudian di sini ada power. Oke, ini kita balik dan kita simpan pada bagian sini. Kemudian yang ground, kita pilih yang ground, kita balik juga, kita taruh di sini.
Dan untuk yang output, kita pilih yang output di sini. Atau di sini juga bisa kita langsung sambung pada bagian Arduino. Cuman untuk lebih rapinya, maka kita pakai yang ini saja. Nah, ini tinggal dihubungkan. Kemudian di sini yang output kita sambungkan ke pin di Arduino. Untuk pinnya itu kita pakai yang pin 8 saja. Kita pilih input pada bagian ini dan kita taruh di sini. Oke. Nah, sini bisa kita klik 2 kali dan kita ketik angka 8 untuk menginisialisasi bahwa di sensor ini akan ada di pin 8. Oke, seperti ini. Oke, untuk tes pinnya itu di sini kita hubungkan juga ke logic state yang tadi. Nah, logic state ini berfungsi untuk memberi keadaan dua keadaan, di mana ada high dan ada low. Jadi jika kita pencet seperti ini, maka akan high atau angka 1, dan jika kita klik lagi, maka akan muncul angka 0 atau keadaan low. Oke. Selanjutnya kita ke bagian LED. Untuk LED ini kita butuh ground juga. Kita taruh di sini saja. Kita hubungkan. Dan di sini juga ada outputnya. Outputnya itu ke pin 9. Di sini kita double klik dan angka 9. Oke. Untuk sensor dan LED sudah aman. Selanjutnya pada bagian LCD, sini kita butuh output dulu. Kita inisialisasi untuk output. Ini kita tinggal klik. Yang kita pakai di sini tuh ada pin D7, D6, D5, D4, pin E, RS, VEE, VDD, dan PSS. Jadi kita taruh semua untuk output. Sini ada outputnya. Dan ada yang E dan RS. Nah, untuk RW ini kita pakaikan ground seperti ini. Yang VCC juga kita pakaikan ground. Kemudian di sini kita butuhkan power dulu. Kita taruh di sebelah sini saja. Di sini juga. Nah, untuk yang pin 1 itu kita hubungkan seperti ini ke ground, juga RS ke ground, ke output, ini ke ground. Jadi tinggal dihubungkan. Kemudian yang PDD ini kita sambungkan ke power. Kemudian yang VEE ini kita sambungkan ke port HG tadi, dan kita sambungkan juga. Oh ya, kita juga butuh ground yang di sini. Nah, di sini kita di Arduino Uno kita pasangkan juga untuk inputnya yang ke LCD. Oke, sini kita pakai yang pin mulai dari pin 7. Oke, di sini ada berapa pin? Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kita sambungkan dulu. Untuk yang ini kita inisialisasi sesuai dengan pin yang di atas ini. Jadi di sini D7,
Ini D6. Oke, kemudian untuk bagian input di Arduino sesuaikan juga dengan pin yang kita pakai di sini. Ketika sudah selesai seperti ini semua, maka selanjutnya kita akan beralih ke kode programnya. Selanjutnya untuk kode programnya silakan masuk ke Arduino IDE seperti ini. Silakan masuk terlebih dahulu. Kemudian pada bagian file di sini ada file pojok kiri atas. Silakan pilih New Sketch untuk membuat program baru. Nah, sini tinggal diketikkan kode program untuk menjalankan simulasi yang sudah kita buat. Oke, ketika kode programnya sudah selesai, kita tinggal compile di sini. Tapi sebelum itu kita cek dulu di sini pada bagian file, kemudian preference. Nah, yang pada bagian compile ini harus tercentang teman-teman. Kemudian klik OK. Tinggal di verify. Tinggal tunggu outputnya. Nah, akan muncul data seperti ini. Kemudian kita geser kepada bagian paling bawah dan geser ke kanan. Nah, tinggal dicari pada bagian kode ini yang ada ino hex. Kita copy pada bagian ini. Oke, kita copy. Kemudian kita masuk kembali ke Proteus dan kita double klik pada bagian Arduino Uno ini. Nah, tinggal kita pastikan pada bagian program file, kita pastikan yang tadi kita copy dan tinggal diklik OK. Oke. Dan untuk bagian sensor kita double klik juga. Dan kita pada bagian program file kita klik pada bagian dokumen ini. Kemudian cari di mana library dari sensor suara yang kita simpan. Biasanya itu ada di sini pada bagian data C. Kemudian program file, Lab Center Electronic, Proteus 8 Professional, dan pada bagian data. Nah, di sini ada library. Tinggal dicari yang namanya sensor sound sensor library. Tinggal diklik, kemudian di open. Oke, sudah ada seperti ini, tinggal diklik OK. Oke, ketika sudah dilakukan yang seperti tadi, kemudian tinggal kita jalankan untuk simulasinya. Silakan diklik pada bagian pojok kiri di bawah ini, start simulasi. Oke, muncul waiting di pada bagian LCD, kemudian akan muncul sistem ready. Nah, untuk tampilan awal di sini ada no sound detect, artinya tidak ada suara yang terdeteksi. Nah, disinilah fungsi logic state. Ketika kita ubah menjadi angka 1, artinya high,
Nah, sini akan berubah menjadi sound detect, artinya suara terdeteksi, dan pada bagian LED dia akan berkedip. Dia itu menyalanya di sekitar 50 milisecond dan dia akan mati sekitar 50 milisecond. Dan ketika kita ubah lagi di sini untuk angka 1 yang berubah menjadi 0, nah di sini akan berubah lagi menjadi no sound detect, artinya tidak ada suara yang terdeteksi. Jika programnya sudah kita jalankan, selanjutnya saya akan membahas untuk kode programnya. Sini kita bagi layar dulu supaya memudahkan kita untuk menjelaskan. Nah, di sini pada kode program yang pertama ada include liquid crystal titik H. Nah, kode ini digunakan agar Arduino itu bisa mengontrol LCD 16x2 yang menggunakan modul I2C. Jadi baris ini akan berfungsi supaya Arduino itu bisa berkomunikasi dengan LCD. Kemudian pada bagian liquid crystal LCD, kemudian ada angka 7, 6, 5, 4, 3, 2. Artinya baris ini digunakan untuk menghubungkan antara sini kita lihat Arduino dengan LCD, yaitu di sini di pin 7 itu untuk ke RS, pin 6 itu ke E, dan pin 5 sampai 2 itu dihubungkan ke D4, D5, D6, dan D7. Kemudian selanjutnya ada in LED pin. Jadi kita akan menginisialisasi pin dari LED itu ada di angka 9 sini. Kemudian ada in sensor digital sama dengan 8. Artinya pin sensor itu terhubung ke pin 8 di Arduino Uno. Kemudian ada boolean false sama dengan false. Artinya ini merupakan deklarasi variabel bertipe boolean. Nah, kemudian ini tuh boolean itu digunakan untuk menyimpan hasil pembacaan sensor. Nah, nilai false ini menunjukkan kondisi awal tidak ada suara yang terdeteksi, sedangkan nilai true itu akan menunjukkan adanya suara. Selanjutnya masuk kepada bagian void setup. Nah, di sini tuh void setup itu adalah bagian program yang hanya akan dijalankan sekali saja ketika Arduino dijalankan. Kemudian ada di sini pin mode LED pin output dan ada juga pin mode sensor digital, input. Artinya kedua baris ini digunakan untuk mengatur fungsi masing-masing pin pada Arduino. Jadi LED ini diset sebagai output karena digunakan untuk mengendalikan LED, sedangkan sensor digital diset sebagai input karena digunakan untuk menerima sinyal dari sensor suara. Kemudian LCD begin 16x16,2. Artinya di sini di LCD itu ada 16 kolom dan ada 2 baris. Seperti yang di sini dilihat ada 2 baris. Kemudian ada LCD set cursor 0,0 dan ada LCD print tanda petik waiting, artinya tunggu, dan akan di delay selama 2000 milisecond atau 2 detik. Nah, ketiga baris ini digunakan agar pada awal tampilan di LCD ini akan muncul kata waiting dan di delay selama 2 detik. Jadi bisa dilihat di sini ketika program pertama kali dijalankan akan muncul waiting dan akan di delay selama 2 detik. Di sini juga ada LCD clear dan di sini ada system ready. Nah, bisa dilihat juga tadi di sini yaitu memprint waiting selama 2 detik dan akan muncul system ready selama 1,5 detik. Kemudian di sini ada pada bagian void loop. Nah, void loop ini akan dijalankan berulang-ulang selama program dijalankan. Jadi bedanya yang tadi void setup itu hanya satu kali menjalankan ketika program dimulai. Nah, berbeda dengan void loop
ia akan berulang-ulang. Ketika program sudah sampai di bawah, maka dia akan kembali lagi ke atas sini. Jadi akan berulang-ulang terus selama program ini dijalankan. Kemudian ada di sini file sampai dengan digital read dalam kurung sensor digital. Nah, ini digunakan untuk membaca nilai dari sensor pada pin digital yang telah ditentukan. Nah, nilai yang dibaca itu berupa dua kondisi, yakni high dan low. Kemudian akan disimpan ke variabel file untuk digunakan dalam proses selanjutnya. Nah, pada bagian ini, sini ada if dalam kurung file digital read LED pin high akan didelay selama 50 millisecond, digital read LED pin low akan didelay selama 50 millisecond, dan else digital read LED pin low. Nah, ini kode ini artinya jika variabel file bernilai true atau benar, maka LED akan dinyalakan selama 50 millisecond atau 0,5 detik dan akan mati selama 0,5 detik. Tetapi jika if ini tidak terpenuhi, maka digital read LED pin low, maka lampunya itu tetap mati. Kemudian selanjutnya di sini ada if file LCD set cursor 0,0, LCD print sound, kemudian ada LCD set cursor 0,1, LCD print detect. Nah, di sini pada bagian if ini artinya jika keadaannya benar, maka pada bagian baris pertama, kolom pertama itu akan ditampilkan sound, artinya sound saja yang pada bagian ini. Kalau terdeteksi ya. Nah, di sini di kolom pertama artinya sound saja. Kemudian pada bagian baris yang kedua, sini akan tampilkan detect. Nah, di sini pada bagian kolom kedua. Ini ketika kondisinya itu benar. Nah, ketika kondisinya tidak benar, artinya tidak ada suara yang terdeteksi. Di sini kita ubah dulu. Nah, sini akan muncul pada kolom pertama itu no sound, dan di kolom kedua akan muncul detect. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa ketika keadaannya low atau nol atau tidak benar, maka di sini di LCD akan menampilkan no sound detect. Dan jika sensor membaca ada suara atau kondisi high, maka di sini akan menampilkan sound detect. Oke. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita mengenai sensor suara pada video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga akhir, dan saya akhiri video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.